Kalau kita melihat laut, biasanya kita hanya kagum pada indahnya ombak atau gelombang, atau puas dengan warna biru laut. Padahal sebenarnya masih lebih jauh bahagia kita, masih lebih akan terhibur kita kalau kita menyelam ke dalamnya. Sebab di dalam laut ada banyak keindahan yang tidak terlihat dari atas. Natal dengan jalan lain. Dulu tradisi di Tibet adalah salaman itu tidak seperti kita mengulurkan tangan dan bersalaman, tidak. Di Tibet itu orang bersalaman dengan menjulurkan lidah begini. Jadi biar jauh sekali, sebagai bukti salaman mereka menjulurkan lidahnya seperti ini. Apa artinya itu? Sebagai bagian dari tradisi bersalaman di Tibet, menjulurkan lidah. Sekarang Natal lain itu adalah Natal dengan menjulurkan lidah. Dahulu kala ada Raja Tibet yang sangat kejam sekali. Raja Tibet itu sangat kejam sekali dan sangat ditakuti oleh begitu banyak orang dan bahkan seluruh penduduk di negerinya. Salah satu ciri Raja Tibet itu adalah dia memiliki lidah yang hitam. Dia memiliki lidah hitam, si pahit lidah kira-kira. Lalu kemudian dengan ciri itu dia sangat terkenal, sehingga orang Tibet bersalaman dengan lidah, menjulurkan lidah. Natal dengan jalan lain. Sudah berkali-kali kita berbicara bahwa Natal adalah perjumpaan kita dengan bayi Yesus atau Juru Selamat di Bethlehem. Sekarang kita pulang dengan jalan lain. Apakah kita berani menjulurkan lidah kita? Bahwa Natal di tahun ini membuat kita pulang dengan berani menjulurkan lidah kita. Apakah jangan-jangan kita itu seperti Raja Tibet yang kejam dan lalim itu? Beranikah kita bahwa sesudah kita berjumpa dengan Kristus di pohon terang malam ini, atau beberapa kali kita bertemu dengan Kristus di setiap perayaan Natal yang dalam tradisi 1 kali 1 tahun tapi dilakukan berkali-kali, beranikah kita bahwa saya bukan raja kejam? Ataukah sepulang dari situ lidah kita masih hitam? Kita masih sama dengan sebelum kita ke sana? Ada refleksi sehubungan dengan pula dengan jalan lain itu yang lagi viral. Katanya seperti ini. Tobat itu ada 3 jenis. Yang satu, tobat frustrasi. Karena tidak ada harapan dari jalan lain, ya tobat saja. Tidak ada di rumah sakit, tidak ada pintu sudah kritis, dikasih tahu dokter 90% matinya. Makanya dia katakan apa boleh buat, itu berarti tidak ada jalan lain. Ya Dewa Taman Damitia kan banyak toh, Dewa Taman Damitia. Kalau sudah tidak ada jalan lain baru bilang Dewa Taman Damitia. Itu sebenarnya tobat frustrasi. Terakhir baru bilang ya akap Dewa Taman Damitia. Padahal seharusnya dari awal harus Dewata. Tapi nanti tobat frustrasi baru katakan ya tinggal Tuhan ini kita andalkan. Itu frustrasi, hanya karena sudah tidak bisa bikin apa-apa, lalu kemudian berserah kepada Tuhan. Yang kedua itu tobat mentok, tidak tahu lagi mau bikin apa. Pusa buntunna, bulin tanetena, tidak tahu lagi bikin apa-apa. Mentok, tidak ada jalan lain. Saya katakan ya, udah apa lagi? Pasrah tahu mentok. Menjadikan Tuhan yang terakhir, bukan yang pertama. Pulang dengan jalan lain itu bukan mentok, bukan frustrasi, tetapi pilihan untuk
menceritakan bahwa kami sudah berjumpa dengan Juru Selamat. Sekali lagi, proses kepulangan orang Majus melalui jalan lain itu bukan karena mentok, takut, pasrah, tidak berani bertemu dengan Herodes. Tetapi pulang dengan jalan lain itu adalah sikap hidup alternatif sebagai bukti kesetiaan. Bukan potong kompas atau bukan ambil jalur berbeda, tidak. Sebagai bukti kesetiaan terhadap Tuhan, maka mereka pulang dengan jalan lain. Ada banyak orang yang mengambil jalan lain karena mentok, karena buntu, karena tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Mengambil jalan lain bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, mengambil jalan lain untuk terhindar dari tanggung jawab, mengambil jalan lain, memilih jalan pintas. Jalan lain dalam bacaan kita itu adalah bukti kesetiaan. Kita belum tahu berapa risiko dengan memilih jalan lain itu. Apa akibatnya akan datang kalau mereka memilih jalan lain. Tetapi mereka sudah mengambil keputusan untuk memilih jalan lain itu. Tapi waktu mereka pulang dengan jalan lain, mereka pulang tidak lagi seperti Raja Tibet yang mempunyai lidah hitam. Pulang dengan menjulurkan lidah. Seharusnya bahwa sesudah kita bertemu Yesus di Bethlehem seperti orang-orang Majus, maka kita pulang berani menjulurkan lidah. Bukankah itu orang kejam? Bukankah lagi orang yang saya sudah bertemu dengan Kristus, saya sudah bertemu dengan Juru Selamat, lihat lidahku. Julurkan lidahmu untuk membuktikan bahwa benar-benar perjumpaanmu telah merubah lidah hitammu menjadi lidah yang putih. Natal dengan jalan lain, Natal adalah merubah hidup seseorang. Kalau Natal berkali-kali kita lakukan, bertahun-tahun kita lakukan, tapi hidup kita tidak berubah, kembali kepada jalan yang sama, kembali seperti Raja Tibet yang lidahnya masih hitam. Apa gunanya Natal? Sia-sialah Natal, tak bergunalah Natal jikalau kita masih kembali ke dalam kehidupan kita seperti sedia kala. Natal berpuluh-puluh kali tak berarti. Kalau Natal berpuluh-puluh kali kita lakukan itu tidak membawa kita pada persiapan Natal terakhir. Berkali-kali saya harus menyampaikan bahwa Natal dengan jalan lain itu adalah sengaja mengajak jemaat bahwa peristiwa Natal itu untuk kita ini sudah dewasa, dewasa dalam iman. Kalau itu jadi kerja bahwa Natal itu supaya kita bertobat lagi, supaya setiap tahun begitu. Harusnya Natal itu di setiap tahunnya kita peringati untuk lebih memastikan bahwa di Natal yang kedua, bukan dia senatalis, kalau dia senatalis kelahiran. Natal yang kedua itu adalah kedatangan Yesus Kristus. Natal itu artinya dia datang. Kedatangan Yesus Kristus sama malam ini. Baju hijau-hijau itu dipakai di sana. Kita ada di sana dan memastikan bahwa bunyilah loko terompet, bunyilah loko sangkakala. Silakan bunyi sangkakala. Karena bagiku proses sangkakala berbunyi tidak akan menakutkan lagi. Aku ada di sana dan mungkin aku menjadi bagian dari orang-orang yang bertepuk tangan ketika sangkakala itu berbunyi. Kita harusnya meyakini itu, bahwa Natal setiap tahunnya itu memberi kita kepastian bahwa perjumpaan kita dengan bayi Yesus di Bethlehem itu makin menguatkan kita bahwa kelak di perjumpaan kedua sama halnya sukacita ini ada, bahagia ini ada. Jangan sampai benar-benar terjadi yang kita tidak sangka-sangka. Yang pertama, kasakusuk kami delusi. Betul, mungkin betul mereka ini. Apa ini? Apa ini? Mati tahu. Kira-kira gambaran seperti itu. Saya selalu menggambarkan seperti waktu gempa. Benar-benar kita tidak tahu bikin apa. Jangan-jangan nanti kedatangan Tuhan Yesus akan seperti itu juga. Kita lari ke sana kemari, tidak tahu bikin apa. Seharusnya sebagai orang-orang yang yakin kita duduk dan berkata, datanglah. Sebentar lagi, bersama dengan orang-orang yang saya kasihi, saya, istri saya, anak saya,
bahkan sebisanya seluruh keluarga saya bergandengan tangan dengan senyum bahagia seperti waktu Natal malam ini, memakai baju yang bagus, menunggu dengan sukacita akan mengambil bagian dalam perayaan itu. Maka demikianlah seharusnya saya nanti ada di sana bersama dengan keluarga saya. Oh, bayangkan, coba kita pejamkan mata kita atau kita pikirkan jauh ke sana. Di sana pada saat trompet itu berbunyi, gemahnya lebih besar daripada guntur, dahsyatnya luar biasa. Di sana kita ada di sana bersama dengan kekasih-kasih kita. Jauh di depan sana orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, yang adalah keluarga kita juga, sedang menunggu kita dengan senyum bahagia. Mereka berbaris di sana dan kita berbaris ke sana, bertemu dalam sebuah keakraban. Oh, yang lain kasat kusuk, apa yang terjadi tidak tahu. Mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka baru mau mencari, bahkan mungkin sebagian berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Natalmu hanyalah bagian dari pembuktian bahwa kau pintar, kau kaya, kau hebat. Natalmu bagian dari ekspresi, bukan untuk Tuhan, tapi Natalmu adalah ekspresi mau menyatakan bahwa kelihatan kau. Natal ini berkembang, perayaannya berubah-ubah. Tradisi Natal itu sama setiap tahun, tapi bagaimana kita menyambutnya itu yang berbeda. Sekarang Natal mulai dengan balon-balon. Mungkin 5 tahun ke depan tidak ada lagi lilin seperti ini. Natal ini berkembang. Kita mengizinkan orang-orang muda kita untuk mengambil gambar, sekalipun sebagian masih belum mengerti tentang pentingnya menjaga kekudusan. Itu juga penting. Kita boleh maju, perayaan boleh berubah, cara merayakan Natal boleh berubah, penyalaan lilin boleh berbeda-beda, tetapi kekudusan tetap selalu dan akan selamanya. Kita boleh saling menggendong menuju ke pohon terang, tapi tidak dalam rangka bermain-main. Kita boleh saling menggendong ke sana. Kita boleh menangis, tapi bukan karena kamu plase, menangis karena bermain-main, tapi benar-benar kita merasa bahwa kalau bukan peristiwa Natal ini, ingat dan camkan ini. Kalau Anda tidak menangis membawa anak-anak Anda ke pohon Natal, maka anak Anda juga nanti tidak akan menangis membawa anaknya ke pohon Natal. Tapi kalau Anda sekarang dengan santun, dengan kudus, dengan baik, dengan cinta, dengan rasa yang begitu syahdu, menggenggam tangan Anda menuju ke pohon Natal, dan air mata Anda jatuh, dan anak-anak Anda sedang melihat proses itu, maka percaya saja 10 tahun yang akan datang, kalau dia memiliki anak-anak juga, dia akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Teringat saat Natal bersama di kampung halaman, terkenang wajah mama papa. Mana mau nak kenang kalau Anda tidak pernah menuntunnya ke pohon Natal? Mana mau nak kenang kalau Anda tidak pernah mengantarnya, membawa lilinnya? Mana mau nak kenang kalau Natal bukanlah tempat untuk bergembira bagi mereka, tapi tempat untuk dimarahi dan dicaci hanya karena menghilangkan uang 2.000 persembahan. Yakin ke saudara, yakin ke Bapak Ibu, bahwa peristiwa Natal yang sudah berkali-kali Bapak Ibu lakukan itu benar-benar melekat dalam diri anak Bapak Ibu. Dan pastikah bahwa setiap kita merayakan Natal, kita sudah memasukkan ajaran yang sangat kuat. Jangan berhenti merayakan Natal sampai mati. Natal dengan jalan lain. Hari ini peringatannya di sini seperti orang Majus di Bethlehem. Tapi pulanglah lalu julurkan lidamu bahwa sesudah saya bernatal, saya bukan lagi raja tibik yang kejam. Sesudah saya bernatal, lidah yang hitam berubah menjadi putih. Sesudah saya bernatal, Majusi yang kemarin yang berkata kami ahli bintang mengambil jalan lain berbeda, merasa bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Tugas mereka sekarang bukan lagi kembali sebagai orang Majusi, tapi tugas mereka kembali
untuk memberitakan bahwa benar-benar mereka sudah berjumpa dengan Kristus. Segala yang mereka miliki tidak bernilai. Harta benda dipersembahkan sebagai bagian ungkapan syukur. Kita pun harusnya begitu. Jalan lain. Natal dengan jalan lain, yaitu menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebelum pulang dari sini, pastikan bahwa tradisi Natalmu telah tertancap. Tradisi Natalmu telah tertancap dalam iman anak-anakmu. Imanmu telah turun kepada anak-anakmu. Mimpi besarmu adalah satu hari kau akan duduk jauh di pojok dan melihat anak-anakmu sedang melakukan tradisi Natal seperti yang kau lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dan itu kebahagiaanmu. Amin.